Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK ya, kelas 10. Oke, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang berpakaian sesuai syariah Islam. Sebelum kita ke materi, Bapak mau bertanya dulu gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, adapun yang akan kita bahas diantaranya yaitu ketentuan berpakaian sesuai syariah Islam. Apa saja? Menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai syariah Islam, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariah Islam, terbiasa berpakaian sesuai syariah Islam, menyebutkan ketentuan tata cara berpakaian sesuai syariah Islam. Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang model-model pakaian Islami. Kayak beberapa model pakaian Islami sesuai syariah Islam ya. Baik untuk anak-anak ya, laki-laki maupun perempuan dewasa akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kita bolehlah misalkan dulu kita tidak mengenal namanya pakaian-pakaian yang sekarang kita pakai seperti jeans atau yang lainnya lah ya. Tapi kalau misalkan perkembangan zaman kita bisa mengikutinya, namun kita harus memperhatikan juga tentang batasan-batasan yang harus kita pakai ya. Jangan sampai ketika kita memakai pakaian tersebut itu akan menimbulkan sesuatu yang dilarang, yang dampaknya negatif untuk orang lain. Boleh kita memakai jeans, tapi jeansnya jangan sampai ngetat atau sejenisnya ya. Karena apabila misalkan kalau kita berpakaian yang ngetat, maka sesuai dengan hadis sama dengan tidak berpakaian. Oke, selanjutnya pakaian dengan model apapun yang hendak digunakan sehari-hari haruslah pakaian yang menutup aurat dan memenuhi syarat pakaian Islami. Ini ya, pakaian apapun yang penting menutup aurat, tidak berbentuk badan kita, maka itu namanya syarat pakaian Islami. Oke, cara berpakaian Islami. Di antaranya, setiap muslim wajib mengenakan pakaian secara Islami atau pakaian yang menutup aurat. Jadi yang pertama, ketika kita memakai pakaian harus menutup aurat ya. Mau kaos, mau kemeja, mau apapun sejenisnya tetap menutup aurat. Yang selanjutnya, berpakaian secara Islami, pakaian yang digunakan dengan menutup aurat tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai wajah pakaian lawan jenis ya. Karena ada yang khusus misalkan untuk dipakai untuk laki-laki, dipakai untuk perempuan. Ada yang ngetat juga, atau ada yang transparan gitu ya. Memakai tapi yang di dalamnya kelihatan. Ya, jangan sampai seperti itu. Aurat adalah sesuatu yang mengandung aib sehingga wajib ditutupi. Ya, aurat juga kalau misalkan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pakaian yang Islami seperti jilbab ya. Jilbab kalau untuk perempuan, awas jangan sampai laki-laki memakai jilbab ya. Orang yang mengenakan jilbab harus pula memperhatikan kondisi pakaiannya, yaitu tidak boleh ketat dan transparan. Kita bolehlah memakai jilbab, tapi jilbab jangan sampai transparan gitu. Memakai kerudung tapi kelihatan kelihatan rambutnya, jangan sampai itu ya. Alasan berpakaian sesuai syariah Islam. Manusia merupakan manusia yang paling mulia ya. Kemudian kemuliaan manusia terdapat pada akhlak dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia itu bukan terletak dari ketampanannya atau terletak dari kekayaannya, bukan. Karena terletaknya itu dalam keimanan, akhlak dan ketakwaannya di sisi Allah ya, menurut pandangan Allah. Di antara akhlakul karimah, mengenakan pakaian sesuai syariah Islam.
Jadi akhlak seorang muslim atau muslimah yaitu ketika dia berpakaian sesuai dengan syariah Islam. Seperti tadi yang dikatakan, tidak ngetat, tidak transparan, tidak membentuk bentuk tubuhnya, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki pakaiannya. Selanjutnya, manusia yang tidak mengenakan pakaian secara islami, maka akhlaknya sudah rusak dan secara tidak langsung sudah merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri, ya. Seharusnya misalnya ada seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang tidak islami, ya, kalau dengan singkatannya bupati, ya, buka paha tinggi-tinggi atau ya pakaiannya terbuka lah auratnya, itu sama dengan dia merendahkan harkat dan martabatnya dirinya sendiri. Ya, kalau ada yang bilang wah ini model atau ya sejenisnya, ya itu kesalahan yang besar, ya. Itu dia sama dengan merendahkan harkat dan martabatnya dirinya sendiri ketika dia membuka auratnya. Manusia yang menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang, jika tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, ya. Setan, iblis tidak mengikuti perintah Allah, aturan Allah. Akhirnya gimana? Allah masukkan dia di dalam neraka. Apalagi kita, tugas jin, ya, kita diciptakan oleh Allah, jin diciptakan oleh Allah, itu tugasnya cuma satu, untuk beribadah kepada Allah, ya. Kita harus mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya. Kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah. Manusia haruslah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ini tugas kita, ya. Kemudian salah satu bentuk taat kepada Allah yaitu manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mempunyai aturan masing-masing, ya. Semua kehidupan itu diatur oleh agama Islam. Ya, masalah pernikahan diatur, masalah politik diatur, masalah warisan diatur. Hampir semua kehidupan manusia itu diatur oleh agama Islam, ada aturannya. Jangan sampai kita melanggar aturan tersebut. Salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu berpakaian islami dengan menutup aurat. Ya, yang intinya menutup aurat. Oke lah, kali-kali perempuan bolehlah memakai jeans, tapi jeansnya yang kayak gimana? Ya, jeansnya yang agak longgar. Atau misalkan yang suka pakai pakaiannya jeans, gimana, jangan sampai ngetat atau transparan, ya, yang agak gombrang-gombrang lah sealit-alitnya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengatur manusia dengan aturannya agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat, apalagi di akhirat, ya. Ketika Allah melarang kita untuk berpakaian yang dilarang oleh agama Islam, ya, auratnya terbuka, itu pasti ada hal yang baik untuk kita. Karena tidak sedikit dari membuka aurat itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar dan maksiat. Pasti, ya. Ketika kita taat kepada Allah, maka jaminannya kita akan dimasukkan ke surga. Apabila kita ingkar dan maksiat, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita bisa taat kepada Allah dan dimasukkan di surganya Allah. Baiklah, masih taat berpakaian syariah Islam. Tadi untuk Allahnya ini hidup di dunia bersifat sementara, ya. Hidup di dunia hanyalah sementara. Kita hanya mengumpulkan amal-amalan untuk bekal kita ntar di akhirat. Di akhirat kekal, beda dengan di dunia, ya. Semua yang kita miliki akan ditinggalkan di dunia, tidak ada yang dibawa. Kita misalkan menjadi orang yang kaya, kita memiliki pakaian-pakaian yang
super indah, super mahal, dan super yang lainnya, itu akan ditinggalkan di dunia, nggak bakalan dibawa ke kuburan. Ya, jadi kita hidup dunia hanyalah sementara. Manusia yang hidup sementara hendaklah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Ini namanya takwa. Ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus wajib iman dan takwa kepadanya. Ya. Berpakaian islami dengan menutup aurat merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sholat pun syarat-syaratnya, ya, malah masuk syarat sholat. Di antaranya harus menutup aurat. Aurat laki-laki gimana? Aurat perempuan gimana? Aurat laki-laki, ya, dari mana ke mana gitu, ya. Aurat perempuan dari mana ke mana harus ditutup auratnya. Orang yang membuka aurat, mereka tidak berpikir bahwa hidup ini sementara dan kelak menerima hisab Allah di akhirat. Sekarang tidak terasa, tapi entar setelah dia meninggal, dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal. Kenapa? Ya Allah, saya nyesal kenapa dulu tidak memakai pakaian yang syar'i, yang islami, yang menutup aurat gitu, ya. Saya menyesal kenapa nggak beribadah benar-benar ketika saya hidup di dunia. Itu yang disesalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Oke. Selanjutnya, setiap hamba Allah adalah kembali kepada Allah. Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian, ya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati. Ya, akan kembali kepada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang taat kepada Allah kelak akan menerima pahala atas ketaatannya. Pasti itu. Walaupun kebaikan kita sedikit darah pun, ya, maka kita akan dibalas. Dan sebaliknya, kalau misalkan kejahatan kita sedikit apapun, maka akan dibalas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Manusia yang ingkar kelak akan menerima balasan di akhirat. Pasti kemana balasannya? Maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka yang sangat panas, lebih-lebih panas dari api dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Mengenakan pakaian sesuai syariah merupakan perintah Allah yang kelak dihisab di akhirat. Pasti semuanya, ya. Ketika kita membuka aurat, pakaian yang membuka aurat, maka akan dipertanggungjawabkan ntar di akhirat. Semoga kita terhindar dari hal tersebut, ya. Bagi yang tidak mengenakan pakaian sesuai syariah, maka ia telah ingkar terhadap perintah Allah dan kelak menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian syariah Islam itu diperintahkan oleh agama Islam. Kita sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankannya, ya, menjalankannya. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya, tujuan berpakaian sesuai syariah Islam. 1. Menjaga martabat diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi martabat kita, ketika kita berpakaian yang tidak sesuai dengan syariah Islam, maka martabat kita, ya, itu martabat diri kita sebagai manusia, ya. Yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Oke, ini walaupun berbeda budaya, yang penting tunjukkan budayanya yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mewujudkan suasana kehidupan aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. Kebayang kalau misalkan, ya, ini aman, tertib nih, damai dan penuh rahmat. Karena ketika ada orang yang tidak berpakaian tidak sesuai dengan Islami, itu akan menimbulkan banyak sekali, tidak akan aman, tidak akan tertib, tidak akan damai, dan tidak akan penuh rahmat. Bila ketika kita
berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka ini akan tercipta aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. Yang keempat, menjauhkan pola kehidupan yang penuh laknat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ketika kita tidak berpakaian sesuai dengan Islam Islami, maka laknat Allah akan turun. Na'udzubillah min dzalik. Oke, manfaat berpakaian menurut syariat Islam. Satu, terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Karena gini, ada ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan wanita yang banyak penghuninya di dalam neraka. Jadi di dalam neraka itu wanita yang paling banyak. Ketika Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, kenapa wanita yang paling banyak?" Karena wanita itu cuma dosanya satu, karena tidak menutup aurat. Yang kedua, kurang bersyukur kepada Allah. Itu khususnya untuk yang seorang istri, ya. Gitu. Yang pertama berarti tidak menutup aurat, berarti pakaiannya tidak menurut syariah Islam, gitu ya. Yang kedua, kurang bersyukur atas rezeki dari Allah, gitu ya. Ketika dia syukur, maka Allah akan bertambah nikmatnya. Tapi ketika dia kufur, maka adab Allah yang sangat pedih. Yang kedua, terjaga keselamatannya diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini, karena Allah akan selalu menjaga kita. Kalau kita pakaiannya Islami, menurut syariah Islam, jadi jalan kemanapun juga aman. Beda dengan ada seorang perempuan pakaiannya bupati buka paha tinggi-tinggi, terus lewat kepada preman-preman atau misalkan laki-laki yang sedang mabuk, itu kan matanya udah kemana gitu ya. Itu kan menimbulkan yang tidak aman. Yang ketiga, dijauhkan diri dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah. Yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda dengan yang tidak berpakaian tidak menurut syariah Islam, ya, sebaliknya. Yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang keenam, terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya, akibat kita mengenakan pakaian syariah. Satu, mudah dikenali aibnya oleh orang lain. Ini akibat tidak mengenakan pakaian syariah, ya. Pasti aibnya gimana ya. Yang kedua, menjadi temannya iblis. Waduh, na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, telah mengumbar hawa nafsu. Itu nafsu kita. Karena jihad yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu kita. Bukan jihad paling besar itu perang melawan orang-orang kafir, bukan. Yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu kita. Yang keempat, mudah terjerumus kepada perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, keamanan diri terancam. Ya, bisa dibunuh, bisa apa, gara-gara pakaiannya, ya, auratnya kelihatan. Yang keenam, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Landasan hukum berpakaian syariat Islam. Dalilnya, jadi menutup aurat ini atau berpakaian syariat Islam itu ada dalilnya. Allah langsung menyuruhnya dalam Quran surat Al-Ahzab, ya. Bahwa menutup aurat itu menjamin keamanan diri. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Terus menutup aurat dapat menyelamatkan kehormatan diri. Quran surat An-Nur ayat 31. Menutup aurat adalah bentuk ketakwaan. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Hadis Nabi Muhammad, seorang wanita adalah aurat. Hadis riwayat Tirmidzi. Wajib menutup aurat bagi wanita yang sudah baligh. Ya, ada ciri-ciri baligh, ya, yang sudah dibahas dari materi-materi sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, hubungan antara model berpakaian dengan ketentuan syariah Islam. Prinsip hukum perintah berpakaian adalah menutup aurat. Oke, pakaian yang menutup aurat termasuk pakaian Islami, pasti bagaimanapun bentuk dan modelnya. Tadi sudah dijelaskan, ya, sebelumnya. Tidak terlarang mengikuti mode tren pakaian masa kini dengan catatan menutup aurat. Apapun model tren 2020, 2021, 2022, itu silakan diikuti. Yang penting menutup aurat. Islam tidak melarang keindahan dan seni dalam berpakaian asalkan tetap dalam kaidah Islam. Menurut aturan agama Islam, ya, tidak
menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai pakaian ritual agama lain. Oke, hubungan antara ketentuan berpakaian menurut syariat Islam dengan hikmah yang diperoleh individu, keluarga, dan masyarakat. Satu, ketentuan berpakaian menurut syariat Islam sangat berhubungan dengan hikmah berpakaian sesuai syariah. Ya. Dua, berpakaian sesuai syariat Islam mendatangkan hikmah dan manfaat kepada pelakunya, baik individu, keluarga, dan masyarakat. Itu pasti. Ketika kita berpakaiannya sesuai dengan syariat Islam, maka akan baik menurut masyarakat, dan baik juga untuk kita, baik juga untuk keluarga, dan baik juga untuk masyarakat. Ya. Ketika misalkan orang tersebut misalkan pakaiannya tidak menutup aurat, seksi atau sejenisnya lah, itu kan tidak baik untuk individunya, dan keluarganya juga sama, tidak akan baik. Masyarakat yang ada di sana juga sama, ke bawah-bawah semuanya, ya. Dengan berpakaian sesuai syariat Islam akan tercipta suasana hidup tertib, selamat, aman, dan nyaman. Pasti ini ya. Oke, ini yang terakhir ya. Pembahasan terakhir, keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Satu, terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Karena kita mengikuti syariat Islam, mengikuti aturan agama Islam. Ya. Terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pasti ya, ketika kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan melindungi kita. Ya. Yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditutupi oleh Allah ketika kita berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Ini insya Allah karena Allah akan menjaga kita. Yang terakhir, terjaga keindahan ciptaan Allah. Ya, kalau misalkan kita semuanya, seluruh agama Islam, khususnya yang ada di Indonesia, umumnya dari seluruh dunia, berpakaian sesuai dengan syariat Islam, wah itu memiliki keindahan, ya, indah banget, indah dipandang atau indah yang lainnya, ya. Oke, baiklah anak-anak, pembahasan dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Yuk kita amalkan pakaian sesuai syariat Islam. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.